Surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini akhir bahasan kita dan kita akan berhenti sampai di sini. Sekarang perhatikan. Seperti seseorang menjaga akalnya, juga rohnya, maka manusia akan dipandang mulia dan sempurna jika juga bisa menjaga keadaan fisiknya. Maka nanti akan turun ayat-ayat yang meminta kita menjaga keadaan fisik kita. Ada nanti terkait dengan olahraga, ada terkait dengan kesehatan, ada terkait dengan perawatan. Tapi yang akan kita bahas hari ini sesuatu yang dipandang sederhana tapi dampaknya banyak terhadap roh, bahkan akal. Apa itu? Makanan yang masuk ke dalam fisik. Baik, pelan-pelan. Kata Allah, kalau fisik sudah dibuat sempurna oleh Allah, maka mesti dirawat, salah satunya diberikan asupan yang sempurna, yang baik. Makanan yang baik. Pelan-pelan. Seorang yang tidak makan, ya, fisiknya bisa sakit, lemah, sakit, bahkan bisa meninggal, ya. Karena itu wajib hukumnya seorang yang hidup memelihara keadaan dirinya dengan makan makanan yang bisa menyehatkan. Sekarang perhatikan, aturannya 2. Saya percepat saja. Saya percepat. 1, halalan, halal. Halal. Yang kedua, thayyib. Thayyib, thayyiban, thayyib. Lihat ayatnya. An-nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pelan-pelan, nanti kita bahas. Sudah? Saya mau mulai dari sini dulu, dari thayyib dulu. Baru saya tutup dengan yang ini. Sekarang perhatikan sini. Kalimat Qur'annya dibuka dengan nas kan? Ya ayuhan nas. Apa artinya nas? Manusia. Baik, manusia itu orang Islam saja atau non-muslim juga? Artinya hukum ini berlaku universal. Walaupun ada non-muslim tidak mengamalkan perintah Quran ini, maka akan berdampak dalam hidupnya. Oke. Jangankan orang Islam, non-muslim kalau nggak makan itu bisa bahaya. Jelas ya? Baik, termasuk orang Islam juga. Jangan berharap misalnya, karena saya muslim sudah bersyahadat nggak makan pun pasti kuat. Tidak. Kamu bisa meninggal juga. Ya. Lihat sini. Thayyib itu kalau dalam bahasa bebasnya yang menyehatkan, baik untuk fisik, yang terbaik, ya. Yang menyehatkan, baik untuk fisik. Perhatikan Bu ya, ada istilah-istilah di Quran. Saya harap ini kadang Ibu mungkin menganggapnya agak biasa untuk dicatat, tapi nanti setelah baca Quran Ibu akan temukan ternyata kesini maknanya itu ya. Kalimat baik di Quran itu setidaknya ada beberapa macam, beberapa jenisnya. 1, ada yang disebut dengan thayyib. Thayyib itu baik secara fisikal. Jadi sehat ya, mata berfungsi melihat jelas, telinga mendengar dengan awas, ya kaki kuat, itu thayyib namanya. Thayyib. Tapi tidak semua orang yang sehat, maaf, itu punya sifat yang baik. Punya sifat yang baik. Kadang-kadang pakai dasi bagus ya, pakai jas, penampilannya bagus, sehat, tapi kok copet juga gitu, ya. Makanya tidak semua yang thayyib itu bisa bagus ya. Ada orang namanya thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia enggak pulang-pulang. Ya. Thayyib. Makanya orang ini penting punya tambahan yang kedua, sifat. Baik dalam sifat ya. Yang jujur, yang sabar, yang tawadhu, yang macam-macam. Bahasa Qur'annya disebut dengan khair. 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 Dan ibu, saya, kita disebut oleh Quran umat yang khair. Kuntum khaira ummah. Quran surah 3 ayat 110. Ibu catat saja, dibukanya lain waktu. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kata Quran, Anda adalah umat yang punya sifat-sifat baik. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, sifat-sifatnya buruk, ada yang salah tuh dalam keislamannya.
Karena kata Quran, kita umat yang punya sifat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, kita paling jujur. Ada orang sabar, kita paling sabar. Ada orang rendah hati, kita paling tawadhu. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, ternyata tidak jujur, bukan penyabar, sombong, salah dalam keislamannya, mesti belajar. Nah, maksud saya, kalau ibu temukan ayat-ayat di Quran dibuka dengan kata khair atau diakhiri dengan kata ini, itu adalah latihan membuat kita untuk memaksimalkan sifat kebaikan. Jelas ya? Tapi kalau ibu menemukan kalimat thayyib, itu latihan bagi kita untuk menguatkan keadaan fisik, kesehatan fisik. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita, kalau seseorang ingin sehat fisiknya, ingin baik, maka dia mesti makan makanan-makanan atau asupan-asupan yang berdampak baik bagi kesehatannya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan dari vitaminnya, karbohidratnya, macam-macamnya. Ibu lebih tahu. Jadi kita nggak banyak bahas ini ya. Baik. Jadi kalaupun, maaf, rohnya bagus, ibadahnya rajin, hebat, tangannya memohon langsung dikabul, misal, tapi dia makan yang tidak baik, salah juga. Ada kiai misalnya punya uang 5.000 rupiah, halal, baik, dibelikan tehnya basi, ya sakit perut juga. Nggak berpengaruh ya, tetap. Baik. Ada seorang non-muslim misalnya, makan atau minum, cuman kopi biasa, ya, tapi salah minum, ada sianidanya misalnya, bisa meninggal juga. Ya, ini masalah. Kita doakan semoga cepat terungkap ya. Sekarang lihat sini, Kalau gabungan antara taib, saya selesaikan dulu ini. Gabungan antara taib dengan khair. Ya, di khair dengan taib kalau digabungkan, fisiknya bagus, sehat, baik, kemudian sifatnya juga baik, itu berubah menjadi saleh. Makanya ibu kan selalu berdoa ya, ingin punya anak saleh, ya, cucu salehah. Saya belum pernah dengar sampai hari ini, ya Allah anugerahkan hamba anak yang taib, gak ada. Ya, atau keturunan yang khair, tidak ada, selalu soleh. Dan itu fitrah manusia. Fitrah. Yang nggak pernah sholat pun kalau ditanya pasti pengen punya anak yang soleh, karena sudah fitrahnya, fitrah kehidupannya. Dan itu dimintakan sejak dalam kandungan. Catat saja dalilnya, dan tidak usah dibuka, nanti lain waktu. Kalau ibu ingin punya anak yang soleh atau untuk cucu ke depan kemudian hari, ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Itu doa sejak dalam kandungan menyiapkan anak soleh. Ayat 189, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. Jelas? Sekarang saya tutup bagian terakhir. Tidak cukup punya makanan yang baik saja, yang menyehatkan, tapi ternyata kata Quran sumbernya mesti diperoleh dengan cara yang dibenarkan pula secara hukum, halal, legal. Pelan-pelan. Awas hati-hati ya. Kebutuhan fisik ketika kita akan berikan tidak cukup yang menyehatkan saja, tapi makanan yang didapatkan ini sumbernya kata Quran tidak sekedar baik menurut ilmu kesehatan, tapi juga dipastikan sumber untuk mendapatkannya dari sumber yang legal, yang halal. Hati-hati ya, halal itu kalau definisi kita dalam agama Islam yang dibenarkan oleh syariat, oleh hukum Islam. Oleh syariat, hukum Islam. Biasanya kalau hukum Islam sudah membenarkan, hukum positif pun mengikuti. Biasanya begitu. Ya. Misal, mencuri haram menurut Islam, ya haram menurut hukum positif. Korupsi dilarang oleh Islam, dilarang menurut hukum positif. Pasti selalu begitu, ya, selalu begitu. Baik. Pelan-pelan. Sekarang mari kita lihat dampaknya. Kalau ada seseorang mendapatkan makanan atau asupan tubuhnya hanya thayyib saja, kemudian tapi yang thayyib ini didapatkan dari sumber yang tidak halal, maka yang thayyib ini akan berdampak pada kesehatan fisiknya, tapi mohon maaf, yang tidak halal akan berdampak penyakit pada rohnya. Masuk akal ini? Termasuk akal ini? Mari kita lihat pelan-pelan apa dampak penyakit ini. Memang tidak langsung terasa, Bu ya, tapi sangat berbahaya, sangat berbahaya. Quran surah ke-17 ayat 36. Catat dulu saja.
Quran surah ke-75 yang kedua. Pertama Quran surah 17, kita praktek dulu contoh soalnya, ayat 36. Kedua Quran surah 75 ayat 14. Ayat 14. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 7. Ayat 7. Kita ambil satu contoh ya, kita ambil satu contoh. Misal mata. Apa bahasa Arabnya mata? Ain, itu mata, itu fisiknya. Fisiknya ada di Quran surah 7 ayat 179. Ain, jamaknya ayun. Tapi Quran saat berbicara tentang mata itu lebih menunjuk pada fungsinya. Fungsi mata untuk apa? Sekarang perhatikan, melihat dalam bahasa Quran itu punya dua kosakata. Satu disebut dengan basar. Mata fisik. Basar. Penglihatan secara fisikal. Pelan-pelan. Basar, basar, ba, sad dengan ra. Kalimat ini bisa ditemukan misal di Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basar. Ya. Kata Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Hei, jangan pernah ikuti sesuatu yang tidak jelas latar belakang pengetahuannya. Diajak-ajak kita ikuti setelah berbuat salah, ya. Misal, nanti mata akan ditanya oleh Quran. Akan ditanya di akhirat nanti. Allah akan menanyainya. Di mata, penglihatan, telinga, pendengaran, termasuk suara hati, ya. Suara hati itu namanya fuad. Itu akan ditanya oleh Allah kalau seseorang berbuat salah. Ya. Misal, ada seseorang bisa telinganya dia sudah kedengaran azan, Allahu Akbar, dia nggak sholat, sibuk belanja, misalkan sibuk macam-macam. Maka ketika meninggal dunia Allah akan tanya, pertama kali akan ditanya telinganya. Bukankah kamu sudah saya tugaskan untuk mendengar? Apa kamu tidak dengar? Maka telinga itu akan berkata, ya Allah saya dengar, cuma pemilik saya tidak merespon itu. Ya? Ada orang yang telinganya tersumbat, Bu. Ada di Quran surah ke-6, ya. Surah ke-6. Ayat ke-25, ya. Wa fi adzanihim waqra. Ada orang yang telinganya ada sumbatan, ya, tersumbat dia, ya. Maaf, memang kalau dengar yang lain kedengaran, dengar musik, dengar konser di Jakarta aja kedengaran sampai ke rumahnya tuh, ya. Dikejar-kejar kedengaran. Tapi azan yang saking sayangnya Allah, Ibu bisa bayangkan ya, ada orang mau cari masjid, jalannya luar biasa. Ini orang dibangunkan masjidnya di samping rumahnya. Sangat bagus sekali, azan langsung terdengar. Kendaraan juga ada, dengan segala fasilitas yang diberikan, dia belum dengar juga, belum respon. Itu bahaya. Pelan-pelan. Bosan, ya, ada orang nggak dengar. Setelah dia nggak dengar, misal belum mau respon, diperlihatkan. Misal ada seorang bapak dengar azan belum mau sholat. Begitu sampai ke rumah, tiba-tiba yang keluar nyambut anaknya yang TK itu sudah pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Dia katakan, ayah ke masjid dulu yuk. Lalu dihadapkan dalam pandangan matanya, belum tersentuh juga. Ayah baru datang, masih capek, kamu duluan. Misal, berangkatlah anak itu ke masjid, anak ini tidak, ayahnya tidak. Maka saat hari kiamat ketika orang ini meninggal, misal begitu masuk meninggal, misal saya, maka Allah akan tanya, inna sam'a wal basar. Bukankah sudah saya perlihatkan di hadapan matamu ketika telinga gak mau dengar? Allah tanya, mata, bukankah sudah diperlihatkan padamu? Anak langsung di hadapan pemiliknya, gak mau sholat juga. Maka kata mata, kata pandangannya, ya Allah, memang saya melihat, tapi pemilik saya itu tidak mau meresponnya. Dan terakhir suara hati, namanya fuad. Fuad, ya. Kan ibu kalau ada azan, pernah? Allahu Akbar, di hati kan suka ada bisikan ya? Cepat, sudah azan. Itu namanya fuad, Bu. Fuad, ya, fuad. Pelan-pelan, fuad. Fuadun. Fuad. Nah, yang bisikan tuh malaikat kalau yang baik-baik. Misal kalau sudah ada taklim, tahu jam sekian, tiba-tiba di hati cepat, sudah mau siap-siap, itu malaikat sedang bisikan. Malaikat di Quran terulang 88 kali. Tapi kadang-kadang setelah azannya reda kan, ya, tiba-tiba di hati yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat, masih panjang waktu. Pernah begitu? Ya, saat belanja di mall kan tiba-tiba ada azan tuh. Saat azan kan tenang sebentar ya.
Begitu selesai azan, baru azan, belum qomat. Itu setan yang bisikin. Dan setan di Quran terulang sama 88 kali. Sama persis. Nah, Fuad pun akan ditanya. Jadi ketika ibu tidak merespon, nanti yang terakhir ditanya itu Fuadnya. Apa kamu saya tugaskan untuk membisiki? Kenapa kamu tidak bisiki? Maka dia akan berkata, saya sudah bisikan, ya Allah cuma pemilik saya tidak mau mengerjakannya. Apa yang menyebabkan semua itu terhenti? Yuk kita lihat. Karena ada yang haram masuk dalam tubuhnya. Nah, sekarang lihat, penglihatan fisik, saya beri contoh satu di antara 3 tadi, kita perdalam. Penglihatan fisik disebut dengan basar. Ada satu lagi, penglihatan di hati kita, ini yang menuntun pada kebaikan. Ya, namanya basirah. 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 Basiratun. Quran di surah ke-75 ayat 14. Yang ini penglihatan fisik untuk lihat, yang ini penglihatan hati. Quran surah 75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan dalam diri manusia ada namanya basirah. Basirah. Ya. Saya beri contoh cepat Bu ya. Perhatikan sini. Yang pertama apa namanya tadi? Basar ya, mata fisik. Kedua apa? Basirah, mata hati. Perhatikan sini. Kalau basar itu fungsinya untuk menampakkan pantulan gambar. Ya. Segala yang dilihat. Netral sifatnya. Ya. Untuk menampakkan segala yang dilihat itu basar. Ya. Contoh, ini apa? Handphone kita sepakat. Ini spidol ya. Itu basar namanya. Jadi segala yang dilihat secara fisikal oleh mata kita, tampilannya disebut dengan apa? Basar. Jelas di sini? Nah, yang kedua, ada pandangan yang memberikan nilai seketika. Ya. Yang memberikan nilai. Misal, ini handphone. Ibu begitu matanya melihat handphone, hatinya kan langsung menampakkan, ini handphone kamu, itu handphone dia. Ya. Ini spidol saya, itu spidol dia. Nah, yang menampakkan gambar kepemilikan, memberikan nilai kepada kita, itu disebut dengan basirah. Ya. Itu yang menyebabkan suara hati mengarahkan pada kebaikan. Begitu keluar dari sini, ibu cari-cari sendal, saya kan? Maka ketika melihat, otomatis itu mata fisik yang melihat sendal, hatinya akan menampakkan, memperlihatkan. Ini yang punya kamu, itu yang punya orang lain. Jelas ya? Nah, kalau basirahnya bersih, bagus, tenang, nyaman, itu tidak akan pernah menampakkan hal buruk. Selalu yang baik. Dan yang buruk akan dihindari. Akan dihindari. Ya. Bahkan Masya Allah, saking hebatnya, bahkan yang basar pun akan dikontrol oleh basir. Orang ini tidak akan pernah melihat yang buruk-buruk, akan selalu dipalingkan. Ya, karena kuat keimanannya. Ya. Itu ada kisahnya di Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Ya. Kata Quran, kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang punya keimanan yang baik. Hati-hati, iman yang baik. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Ayyaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ya. Jadi kalau lihat yang baik-baik senang, lihat yang buruk seketika Bu, nggak usah diingatkan. Ya. Begitu setel TV misalnya, tak, ya, lihat tayangan yang tidak bagus, dia akan ganti otomatis. Ya. Pesan majalah, begitu ada iklan yang tidak bagus, dia akan hilangkan cepat seketika itu, seketika. Ya. Dan kalimatnya disandingkan dengan iman. Jadi kalau ada orang yang responnya cepat seperti itu, tandanya imannya kuat. Tapi kalau ada gambar masih dilihat juga, pandangan yang tidak layak dinikmati juga, ada yang salah itu. Ya, betul. Ada yang harus tingkatkan, ada yang tidak tepat itu. Ya. Saya sering bergurau dengan para ayah kalau kita sedang taklim, saya katakan, para ayah itu kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ibu yang jawab dengan sangat cepatnya. Sama ibu juga kan, kalau lihat TV, iklan macam-macam tuh. Karena ayat itu berlaku untuk perempuan juga. Ayat 31-nya kan untuk perempuan. Wa kullil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Oh, hati-hati, ayyaghudna min absarihinna, jaga pandangan. Ya. Yang paling luar biasa, ada orang dalam hal yang netral pun itu mata hatinya nggak terbuka. Yang netral tuh yang bukan maksiat, Bu. Yang bukan maksiat dia nggak bisa lihat. Jadi mata fisiknya rabun, jelas. Di mata fisiknya nggak ada penyakit. Biasa perang. Tapi ini yang rabun. Ya. Kalau yang ini rabun, tidak jelas, itu nggak ada masalah sepanjang ininya bagus. Nanti di akhir, kalau masih ada waktu, saya ceritakan kisah Imam Al-Bukhari. Bagaimana yang matanya buta. Al-Bukhari itu buta, Bu.
tapi hatinya bisa tajam. Cuma nanti karena doa ibundanya terbuka lagi mata fisiknya. Bukan. Nanti kita kalau masih ada waktu ya di akhir. Sekarang perhatikan. Ada orang ininya jelas, ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Bahkan baru keluar dari masjid, Bu, baru sholat. Karena ininya rabun. Sendal saya yang mana ya? Oh kayaknya ini deh, ini pakai. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Nggak pakai sendal punya orang. Nah, ini ada yang tidak bagus nih di pandangannya, ada yang salah di sini nih. Apa yang menyebabkan? Maaf, karena yang haram masuk dalam dirinya. Yang haram masuk. Badannya sehat. Cuma karena yang haram masuk, terganggu isinya. Ruhnya terganggu, fungsi hatinya terganggu. Ini yang paling berbahaya. Dan disinilah awal mula maksiat. Ya. Maka ketika yang haram masuk, mengalir dengan darah, masuk ke telinga, nutup telinga. Masuk ke mata, jadi sumbatan. Masuk ke hati, ke kolbu, itu tidak bisa membaca. Karena itulah orang-orang ini langsung disebutkan di Quran. Tadi ayatnya sudah ibu tulis, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Al-Baqarah ayat 7 itu. Ada orang-orang yang tertutup, ya. Hatinya sulit paham. Jadi kalau dijelaskan nggak ngerti-ngerti, Bu. Ya. Ada orang kan sudah masuk penjara, saking sayangnya Allah dimasukkan ke dalam satu ruangan, tidak bercampur dengan yang lain. Di situ dinasehati, diarahkan, dikasih makan, saking sayangnya supaya saat keluar jadi baik. Ini sudah diisolasi, sudah diterangkan karena yang haramnya kebanyakan dalam dirinya nggak ngerti-ngerti juga. Ya. Orang sudah dieksekusi mati, tobat duluan. Yang ini dengan ancaman segala rupa nggak mau berubah. Bahkan di dalam penjara masih bisa, bertransaksi narkoba juga, ngatur juga dan sebagainya. Kurang apa lagi? Ini yang berbahaya nih. Kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri, tidak mudah dikeluarkannya. Ya, tidak mudah. Karena itulah, hati-hati. Ada orang yang matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tidak peka. Masalah utamanya ini sumber yang haram masuk ke dalam dirinya. Karena itulah pernah Nabi mengisahkan. Ada di hadis riwayat Muslim, hadis 1015. Ibu sudah catat di awal tadi. Dan di Al-Arba'in ada hadis nomor 10. Thumma dzakara rajula. Di sini kita berhenti. Lalu Nabi pernah mengisahkan tentang seorang lelaki. Yutilus safara. Dia menempuh perjalanan panjang menuju Allah. Insyaallah. Tolong Ibu garis bawahi betul ya. Setiap perjalanan yang dilakukan karena Allah itu mempercepat terkabulnya doa. Setiap perjalanan yang dilakukan karena Allah, Ibu niatkan karena Allah, itu akan mempercepat terkabulnya doa. Ibu mau umrah, ya, daripada diisi yang macam-macam, perbanyak doa. Minta. Termasuk saat Ibu kesini, saat Ibu mau taklim, itu beda, Bu, dengan perjalanan biasa. Ya. Nanti kalau Ibu taklim lagi dengan ustaz manapun, di tempat manapun, ya, tolong diamalkan Ibu ya, karena Ibu diberikan peluangnya, orang lain tidak. Ya. Baik. Sudah? Sekarang perhatikan, saya berikan informasi, Ibu bisa nanti praktekkan di Rabu yang akan datang atau kapanpun, ya, dengan ustaz manapun. Catat betul ini ya, karena ini kata Nabi. Setiap orang yang berangkat taklim, di bahasa bebasnya, sampai dia pulang lagi, sampai pulang kembali, doanya akan sangat terkabul, bahkan ditunggu-tunggu oleh malaikat. Doanya akan sangat terkabul, bahkan ditunggu-tunggu oleh malaikat. Hadisnya sangat banyak, Bu. Hadisnya banyak sekali. Nanti bisa dilihat di hadis Muslim nomor hadis 1389, ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2682, ada di Ibnu Majah nomor hadis 219, dari Abu Darda. Banyak sekali. Cukup itu saja dulu, nanti lain waktu kita bahas lebih dalam bagaimana prakteknya supaya kita bisa fokus. Jadi maksud saya, setiap Ibu jalan, coba isi. Kalau tidak istighfar, ya. Daripada tengok sana, tengok sini, macam-macam, manfaatkan dengan doa. Karena setan itu cerdas, Bu. Enak saja, sudah digoda puluhan tahun, tiba-tiba mau diampuni dia. Nah, setan itu masuknya cerdas sekali, kuat, ya, kuat. Nah, sekarang perhatikan sini, ini poin kita. Orang ini menempuh jalan karena Allah, karena punya kebutuhan, jelas. Jadi doanya satu berpotensi terkabulkan. Yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama. Ketika sampai di tujuan, dia mengangkat tangannya begini, Bu. Dia angkat tangan.
Hati-hati orang yang berdoa dengan mengangkat tangan dalam keadaan yang dibenarkan, maksudnya benar mengangkat tangan, itu doanya lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak mengangkat tangan. Pelan-pelan ya. Bahkan ada seorang bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika orang mengangkat tangan saat berdoa?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu ada orang meminta menengadahkan tangannya, kamu punya tapi kamu gak beri?" Kata orang ini, "Saya akan malu kalau tidak memberi." Kata Nabi, Allah lebih pemalu membiarkan tangan hamba mengangkat ke atas dan meninggalkannya dalam keadaan hampa. Dan kalau mengangkat tangan, tidak terpisah Bu ya, tapi mendekat gini. Mendekat, bukan terpisah begini. Ya. Jadi diangkat setinggi dada, kemudian didekatkan seperti ini. Jadi bukan menjauh, tapi mendekat. Ya. Tapi ada sifatnya nanti ya, ada sifatnya. Kalau Jumatan cukup khatib dengan satu telunjuk saja. Dan kalau mengangkat tidak terlampau jauh ya. Kalau ada kebutuhan yang sangat kuat, angkat agak tinggi ke atas ya. Ya. Pelan-pelan. Yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga. Mohon maafkan saya kalau membahas yang inti-inti dulu ya. Nanti kalau ada kajian lagi kita bisa perdalam. Yang ketiga, orang ini kemudian berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb." Thumma qala Ya Rabb, Ya Rabb. Membaca dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Baik di ayat Quran ataupun di hadis ada isyarat-isyarat yang menunjukkan kalau seseorang berdoa memulai dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang berdoa biasa saja. Saya ulang ya. Bila ada seseorang berdoa mengawal dengan Al-Asmaul Husna akan dijawab lebih cepat, 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang berdoa biasa saja. Ya. Ayatnya banyak di Quran ya. Ya. Ada Al-Isra ayat 110, ada Al-A'raf ayat 180, ada Quran surah Toha ya, Quran surah 20 ayat ke-8, ada Al-Hasyr Quran surah 59 ayat 24 ya, banyak sekali. Al-Asmaul Husna ada berapa Bu? Nah, cuma begini ya, cuma begini. Sebentar. Baik. Pelan-pelan. Sudah? Nah, karena di sini kita harus gantian ya, saya terus ibu dulu, saya ibu dulu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau ibu mau berdoa dengan Asmaul Husna, jangan baca semuanya. Baca aja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Ini ibu cari sifatnya, misal sedang punya kesulitan sulit, baca Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ya. Kemudian misal punya persoalan tentang rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Ya. Karena bahasa Qur'annya itu menunjukkan kepada itu. Jadi jangan dibaca semua. Kalau ibu minta semua, nanti dikasih kebanyakan, ibu nggak siap. Ya. Misal, ada nama Allah namanya As-Sabr. As-Sabr itu diminta diberikan kekuatan sabar saat diuji musibah. Ibu misalnya sedang tidak ada masalah yang serius, lalu menyebut namanya Ya Sabr, itu artinya sama dengan minta diberikan musibah. Nggak pakai, oh minta diberikan musibah. Ya, seketika nanti Allah turunkan sifat sabar. Ya, jelas ya? Kadang-kadang nggak nyambung juga. Minta misalnya diberikan rezeki, yang ibu baca Al-Fattah nggak nyambung, atau Al-Quddus tidak nyambung. Ya. Tapi poinnya orang ini melakukan tiga-tiganya. Satu, menempuh jalan. Kedua, mengangkat tangan ke langit. Yang ketiga, membaca dengan. Perhatikan jawab Nabi. Di sini saya tutup. Perhatikan kata Nabi. Fa anna yustajabu lidzalik. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Padahal orang ini sudah melakukan ketiga-tiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Karena dia sudah menempuh jalan, mengangkat tangan, plus memulai dengan Al-Asmaul Husna, yang seharusnya setiap kegiatan ini 2 kali lebih cepat mengabulkan doa. Kata Nabi, sampai kapanpun dia berdoa tidak akan pernah dijawab. Kalimatnya menggunakan anna. Anna itu menunjuk pada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Ayo kita lihat. Famat'amu haramun. Karena makanan yang biasa masuk ke perutnya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Perhatikan, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram. Yang paling hebat, wa ghudhiya biharamin. Dan perangkat hidupnya pun haram. Ya. Maka jangan harap, kata Nabi, bisa dijawab doanya. Jangan harap bisa dijawab doanya. Karena itu kalau ada seseorang sudah menangis, jatuh bangun dalam tahajudnya, sudah puasa juga, ternyata belum terkabul doanya, coba cek, mungkin alternatif yang terakhir, ada sesuatu yang salah yang masuk dalam dirinya. Jelas ya?